This is your last chance. After this, there is no turning back. Dalam The Matrix, Morpheus menawarkan dua pilihan pil kepada Neo, pil merah atau pil biru. Kalau Neo memilih pil biru, artinya dia akan kembali ke kehidupannya yang normal. Tapi kalau dia memilih pil merah, artinya dia akan bertemu dengan kenyataan yang selama ini ia pertanyakan. Dan Neo pun memilih pil merah. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya Neo karena ternyata hidupnya yang selama ini ia jalani hanyalah ilusi. Dia dan semua manusia saat itu sedang terbaring tak berdaya di kapsulnya masing-masing, dan otak mereka terhubung dengan mesin raksasa. Jadi selama ini dia hidup dalam simulasi komputer yang dikontrol oleh mesin. Karena pada saat itu dunia sudah dikuasai oleh AI. AI. You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. Ya tentu ini hanya sebuah film, tapi nyatanya tidak sedikit orang yang percaya bahwa hidupnya dalam simulasi seperti dalam The Matrix. Salah satunya Elon Musk. Tentu kalian tahu siapa Elon Musk. Dia adalah pemilik proyek SpaceX yang terobsesi hidup di Mars. Dia juga pemilik perusahaan mobil Tesla dan sekarang pemilik Twitter. Dia termasuk orang yang percaya bahwa manusia hidup dalam simulasi. Dia berargumen kalau mengukur kecepatan perkembangan teknologi yang ada sekarang, maka dalam jangka waktu 10.000 tahun atau lebih, manusia akan sampai di titik di mana dia akan mampu bahkan harus menciptakan simulasi kehidupannya sendiri supaya peradaban tidak punah. Dan karena usia alam semesta jauh lebih tua dari usia peradaban manusia, maka dia bilang bisa jadi hidup kita yang sekarang pun adalah produk dari simulasi itu sendiri. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. And actually, I mean, arguably we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation. Ya tentu pemikiran ini terlalu gila bagi kebanyakan orang. Tapi pertanyaannya, apakah sains juga mendukung hal ini? Ternyata guys, dalam fisika ada satu konsep yang cukup gila yang kayaknya agak mendukung teori simulasi. Namanya holographic principle atau holographic universe, yang menyatakan bahwa alam semesta ini ternyata hanyalah proyeksi dari dua dimensi layaknya hologram. The information encoding everything taking place in this three-dimensional world is encoded on the boundary of that region as a kind of quantum hologram. Bagaimana konsep gila ini bisa muncul dalam fisika? Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. The holographic principle tells us something quite astonishing. It says that our ideas of volume, of the real world in a sense, might be a kind of illusion. Oke guys, konten ini masih berkaitan dengan dua konten sebelumnya, yaitu tentang teori relativitas umum Einstein, black hole, dan wormhole. Jadi kalau kalian tidak tahu apa itu relativitas umum, apa itu black hole, apa itu wormhole, sebaiknya tonton dulu dua episode sebelumnya supaya nyambung dengan kajian hari ini. Dan sebaiknya kalian juga sudah nonton pembahasan kuantum di channel ini. Nah, di episode yang lalu kita sudah sempat menyinggung soal holographic wormhole yang ditemukan dalam komputer kuantum. Yang harus kalian tahu, wormhole ini disebut holographic wormhole karena merupakan bagian dari holographic principle. Prinsip yang nanti akan menyimpulkan bahwa dunia ini bisa dipandang sebagai hologram. Tapi untuk tahu dari mana konsep ini berasal, kalian harus tahu lebih banyak soal black hole. Kita sudah bahas bahwa black hole atau lubang hitam adalah objek di alam semesta yang tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga dia menelan semua objek di sekitarnya, termasuk cahaya, sehingga objek ini tampak gelap. We now have visual evidence for a black hole. We now know that a black hole that weighs 6.5 billion times what our sun does exists in the center of M87. Yang membuat para ilmuwan penasaran, kemana semua benda yang masuk ke dalam black hole? Apakah mereka hancur, menghilang, atau seperti apa? Ini teka-teki yang paling sulit dipecahkan para ilmuwan. Bahkan Stephen Hawking,
fisikawan yang dianggap paling jenius setelah Einstein, menghabiskan sisa hidupnya untuk meneliti black hole. Mengapa sepenting itu meneliti black hole? Kalau kalian nonton Interstellar, kalian mungkin masih ingat, di film itu ada satu rumus yang disusun oleh Profesor Brand, yang sampai meninggalnya, rumus itu tidak bisa diselesaikannya, dan kemudian rumus itu dilanjutkan oleh muridnya, Murph. Menariknya, kata Murph, rumus itu hanya bisa diselesaikan seandainya dia mendapatkan data-data dari black hole. Okay. How do you find the other half? Out there, a black hole. Stuck down here on Earth. Untungnya ayahnya, Cooper, itu masuk ke dalam black hole, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Murph dari dimensi yang lebih tinggi melalui jam tangan yang diberikannya. Ini yang membuat Murph bisa mendapatkan data-data dari black hole dan bisa menyelesaikan rumus yang ditinggalkan Profesor Brand. Nah guys, cerita dalam Interstellar ini sebetulnya terinspirasi dari situasi nyata yang dihadapi para fisikawan. Rumus tadi mewakili apa yang disebut dengan Theory of Everything, sebuah teori yang kalau berhasil dipecahkan, satu teori ini bisa menjelaskan seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta. Sayangnya sampai hari ini teori itu belum final, karena yang paling sulit adalah teori ini harus bisa menyatukan dua teori relativitas umum dan teori kuantum. The two great pillars of physics are quantum theory and general relativity. Yes, Einstein. Dan penyatuan dua teori ini hanya bisa dilakukan seandainya para fisikawan bisa memecahkan misteri dalam black hole. Nah, orang yang paling keras usahanya untuk menyatukan kedua teori ini adalah Stephen Hawking. Makanya kisah Stephen Hawking yang diangkat dalam film judulnya Theory of Everything. Karena film ini bercerita tentang perjalanan Stephen Hawking mengungkap rahasia tentang black hole yang pada intinya untuk mencari theory of everything. Space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. Stephen is looking for a single theory that explains all the forces in the universe. Sayangnya Hawking keburu meninggal di tahun 2018. Jadi usahanya belum tuntas. Dan usahanya itu dilanjutkan oleh fisikawan lainnya. Nah, tapi yang menarik, sebelum meninggal ada perdebatan seru antara Stephen Hawking dengan fisikawan lainnya, yaitu terkait dengan apa yang disebut Black Hole Information Paradox atau paradoks informasi. Perlu kalian tahu bahwa di level kuantum, level yang amat sangat kecil, dunia ini bisa dipandang sebagai bit-bit informasi layaknya komputer. Hanya saja informasi dalam pandangan kuantum ini lebih kompleks dari sekedar 1 dan 0. Tapi poinnya adalah, informasi di level kuantum ini menentukan perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lain yang membentuk alam ini. Dan uniknya, dalam pandangan kuantum, informasi dari sebuah objek tidak bisa hilang sekalipun hancur. Disebutnya kekekalan informasi. Bahkan secara teori, materi yang sudah hancur bisa disusun kembali menjadi bentuknya yang semula. Masalahnya, menurut Hawking, dalam jurnalnya tahun 70, semua benda yang jatuh ke dalam black hole, informasinya hilang selamanya, seolah dihapus dari alam semesta. Itu sebabnya permasalahan ini disebut paradoks informasi. Pendapat ini kemudian ditentang banyak fisikawan, karena kalau Hawking benar, itu artinya teori kuantum harus direvisi, karena kekekalan informasi sudah tidak berlaku lagi. Orang yang paling keras menentang pernyataan Hawking ini adalah Leonard Susskind, seorang profesor dari Stanford. And Stephen said that it looks like black holes, because they lose information into them, violate the principles of quantum mechanics. I and a couple of my friends, in particular a physicist by the name of Gerard 't Hooft, a very famous Dutch physicist, said, no, that can't be right. Susskind dan rekannya, Gerard 't Hooft, seorang fisikawan Belanda, kemudian menemukan sesuatu yang menarik. Ini adalah batu nisannya Stephen Hawking. Kalau kalian perhatikan, di batu nisannya itu ada sebuah rumus. Rumus ini adalah rumus paling terkenal dari Hawking, yang menjelaskan bahwa walaupun black hole itu gelap dan tampak tidak ada kehidupan di sana, tapi ada radiasi yang keluar dari black hole, yang kemudian disebut Hawking radiation. Yang penting kalian perhatikan adalah, dalam rumus ini ada huruf S. S adalah simbol untuk entropi. Kalau kalian pernah belajar termodinamika, entropi adalah tingkat keacakan benda. Jadi kalau apel kalian membusuk, atau es mencair, atau gelas kalian pecah, itu menunjukkan entropi sedang naik. Entropilah yang membuat kita berpikir bahwa waktu itu bergerak maju. Tidak mungkin terbalik. Kita pernah membahas ini dalam film Tenet. It's inverted. Its entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. Tapi di sisi lain, entropi juga menunjukkan tingkat keacakan informasi.
Berapa banyak informasi yang bisa disimpan itu juga didefinisikan dalam entropi. Nah, rumus Hawking ini kemudian menunjukkan bahwa black hole memiliki entropi. Dan menariknya, menurut rumus ini, entropi black hole itu sebanding dengan luas permukaan black hole. Apa artinya? Dari sudut pandang informasi, rumus ini seolah mengatakan bahwa informasi tentang semua hal yang ada di dalam black hole tersimpan di permukaan black hole sendiri. Jadi permukaan black hole ini, atau yang sering disebut event horizon, jadi semacam hard disk yang merekam setiap kejadian di dalam black hole. Maka dari sinilah lahir holographic principle, bahwa permukaan black hole ini mirip seperti plat hologram. What was going on the horizon of a black hole was similar to a hologram, that the surface of the black hole, the horizon of the black hole, was like the photographic film, and what fell into the black hole was like the image created, the three-dimensional image created. Mengapa dianggap seperti itu? Silakan kalian cari cara kerja hologram. Hologram itu mempunyai cara kerja yang unik. Gambar 3 dimensi pada hologram pada dasarnya tidak ada. Hologram pada dasarnya hanyalah sebuah plat 2 dimensi yang merekam semua pola interferensi cahaya dari sebuah objek. Tapi uniknya, ketika disinari laser, dia bisa merekonstruksi kembali objeknya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, permukaan black hole seperti plat hologram tadi. Setiap objek yang jatuh ke dalam black hole tampak hancur dan menghilang, seperti yang dibilang Hawking. Tapi walaupun begitu, ketika melewati batas horizonnya, setiap bit informasi objek itu terekam pada permukaan black hole. Dari sudut pandang si objek, dirinya tampak normal ketika masuk ke dalam black hole. Padahal sesungguhnya setelah itu dia hanyalah proyeksi 3 dimensi dari permukaan black hole. Nah, bukankah ini mirip seperti The Matrix? Semua orang yang hidup di dalam The Matrix merasa seolah hidup normal. Padahal dari sudut pandang orang yang sudah keluar dari The Matrix, mereka semua sesungguhnya hanyalah proyeksi dari informasi yang dibuat di dalam komputer. This isn't real. What is real? How do you define real? The information encoding everything taking place in this three-dimensional world is encoded on the boundary of that region as a kind of quantum hologram. The kind of information that we're talking about is really sort of what is inside of this computer. Imagine you make this hall here with all the reality of being able to do experiments. Things fall, you collide things happen exactly the way we think about them as happening in physics. But it's all just zeros and ones in a computer. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Yang lebih gilanya lagi, menurut Susskind, prinsip hologram ini berlaku bukan hanya pada black hole, tapi seluruh alam semesta. Jadi seolah-olah alam semesta ini pun ada di dalam black hole raksasa, dan kita yang hidup di dalamnya adalah proyeksi dari 2 dimensi di permukaan alam semesta. And so you could say that we on the inside of it are a projection of this film-like thing that's on the boundary of the universe. The holographic principle tells us something quite astonishing. It says that our ideas of volume, of the real world in a sense, might be a kind of illusion. Yaitulah holographic principle. Memang terlalu gila untuk dipikirkan sebagai sebuah kenyataan. Tapi bagaimanapun, ini hanya teori matematis. Susskind dan timnya menemukan konsep ini setelah mempelajari quantum gravity dan string theory, bagian dari theory of everything. Tentu ini hanya satu pandangan dari banyak pandangan para fisikawan terhadap bagaimana alam ini bekerja secara fundamental. Setidaknya kalian paham betapa sulitnya para fisikawan menemukan rahasia di balik penciptaan alam semesta yang maha luas ini, sehingga ide-ide gila pun muncul, dan semakin tipis batas antara fakta dan fiksi. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran.